Otherworldly Evil Monarch, Bab 83, Judul, Bantuan. Dengan ekspresi senang di wajahnya dan tangannya terlipat di belakang punggungnya, Jun Zhantian perlahan berjalan keluar ruangan. Namun, begitu dia meninggalkan ruangan, wajahnya yang tersenyum berubah tanpa ekspresi, memancarkan aura penghormatan yang menyesakan. Mengamati wajah Jun Zhantian, para pelayan berpikir bahwa Jun Mo Xie tidak akan pernah pulih atau menjadi lebih dari sekadar lumpuh. Kalau tidak, mengapa wajah Jun Zhantian menjadi hitam seperti jelaga? Tang Yuan kembali ke rumah dan menceritakan semua detail perjalanan ke Tang Wanli ini, yang menghela nafas berat dan berpikir. Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa keluarga militer yang perkasa seperti Jun, yang dulu penuh dengan jenderal terkenal, akan jatuh ke keadaan ini. Sungguh sebuah tragedi bahwa keturunan terakhir mereka tidak punya pilihan selain menjalani kehidupan sebagai warga sipil belaka. Dengan banyak keluh kesah, Tang Yuan memberitahu Tang Wanli tentang ledakan amarah Jun Zhantian yang tiba-tiba. Benar saja, Tang Wanli juga meledak dalam amarah, berseru. Dasar bodoh, kamu tidak tahu lisang brengsek macam apa itu? Justru karena Jun Zhantian mematahkan dantian si tua bangka tahun itu sehingga kita. Enyahlah. Menyadari bahwa menjilat jarinya hanya akan membuatnya mendapat masalah lebih lanjut, Tang Yuan dengan cepat kabur. Dalam sehari, berita tentang Jun Mo Xie menyebar ke seluruh ibu kota. Sementara di ibu kota, sudah ada beberapa rumor bahwa Jun Mo Xie, tuan muda hedonis keluarga Jun, telah membuka lembaran baru dan memulai untuk mempertajam keterampilan seni bela dirinya. Namun, para pemimpin keluarga lain terkejut mendengar rumor tersebut. Beberapa bahkan melakukan investigasi rahasia untuk memastikan apakah rumor ini benar, melacak pergerakan masa lalu Jun Mo Xie. Tentu saja, mereka sebenarnya tidak takut pada Jun Mo Xie, yang hanyalah seorang pemuda lemah. Sebaliknya, yang membuat mereka takut adalah kemungkinan bahwa keluarga Jun akan memiliki penerus yang cakap, membantu keluarga tersebut untuk sekali lagi mendapatkan kekuasaan dan ketenaran. Dan hari ini, saat berita tragis mulai menyebar, banyak orang menghela nafas lega, bahkan menjadikan berita tersebut sebagai lelucon. Mereka menertawakan waktu makan tentang bagaimana seorang ahli waris yang tidak berguna telah mencoba memperbaiki caranya dan memulai pelatihan ketat, hanya untuk mempertahankan luka yang melumpuhkan karena kelelahan setelah beberapa hari. Setidaknya sebelum dia melatih dia memiliki beberapa suan qi untuk dibicarakan, tapi sekarang dia benar-benar lumpuh. Apa yang bisa lebih lucu dari itu? Kali ini, tidak ada yang meragukan kredibilitas berita juga, karena datang langsung dari dua sumber yang sangat dapat dipercaya. Salah satunya adalah teman perjalanan atau mati Jun Mo Xie, Tang Yuan, yang secara pribadi melihat keadaan teman terkasihnya yang lumpuh. Yang lainnya adalah tabib istana Fang Huiseng, yang secara pribadi telah mendiagnosis kondisi Jun Mo Xie dan menyatakannya tidak dapat pulih. Tidak ada yang berani meragukan berita itu. Mereka yang melakukannya hanya mempersulit diri mereka sendiri. Para bangsawan tahu betapa terampilnya Fang Huiseng dalam mengobati luka dan penyakit. Hampir setiap dari mereka pernah mengalaminya sendiri. Memupuk hubungan yang baik dengan Fang Huiseng akan memastikan bahwa mereka dapat memeriksanya untuk perawatan medis saat dibutuhkan. Ini mirip dengan mendapatkan kehidupan lain. Siapapun yang berani mengungkapkan keraguan mereka tentang diagnosis Fang Huiseng akan membuat publik murka. Mereka akan tenggelam dalam ludah orang lain dalam waktu setengah hari. Tidak ada yang membayangkan bahwa tipu daya juga terlibat. Faktanya, bahkan Jun Zhantian tidak akan bisa menipu Fang Huiseng, apalagi Jun Mo Xie yang memiliki suan qi kecil untuk memulai. Aku tidak menyangka Jun Mo Xie akan menjadi seperti ini. Sepertinya ada yang salah, Li Youran berkata, saat dia berdiri di kediaman Li Sheng. Dengan sedikit cemberut, dia berkata, Li Feng, apakah kamu benar-benar yakin bahwa berita ini benar-benar berasal dari Fang Huiseng? Aku yakin itu berasal dari Fang Huiseng. Li Shang berkata dengan suara lemah dan tua, saat dia berjalan dengan goyah. Dia memandang cucunya dengan kesenangan tertulis di seluruh wajahnya. Dia berpikir, Jun Zhantian, kamu banteng tua, bahkan kekuatanmu tidak dapat membantumu sekarang. Keluarga Jun akan memburuk dan bahkan para dewa tidak dapat mengubahnya. Kamu ingin Jun Mo Xie, seorang idiot yang tidak berguna, untuk menjadi pegawai negeri di istana kekaisaran? Bahkan jika dia sangat berbakat, apa menurutmu aku akan membiarkannya naik ke tampuk kekuasaan?
Kamu harus tahu, seluruh istana kekaisaran berada di bawah kendali faksiku. Sambil tertawa, Li Youran berkata, karena kakek begitu yakin, keluarga Jun bukan lagi ancaman bagi kita. Li Sang mengangguk setuju, tapi memperingatkan, itu masih di masa depan. Untuk saat ini, kita harus terus menjauhi Jun Zhantian. Dia sudah tua tapi dia masih bisa mengamuk dan membunuh banyak orang. Saat dia berbicara, dia menatap Li Youran dengan waspada. Sebelumnya, Li Youran pernah ditendang dan ditampar Jun Zhantian di depan umum. Meskipun Li Sang tahu bahwa cucunya bisa menahan diri dengan baik, dia juga tahu bahwa cucunya sangat pendendam. Li Youran mungkin tidak mengungkapkannya, tetapi dia tidak akan pernah melupakan kejadian ini, dan jika diberi kesempatan, pasti akan membalas dendam pada Jun Zhantian. Untuk memperingatkan Li Youran tentang Jun Zhantian, Li Sang mencoba membujuk Li Youran untuk menyerah untuk membalas dendam. Lagi pula, Jun Zhantian sudah didorong ke titik di mana dia benar-benar singa yang gila. Tidak ada yang berani memprovokasi dia, terutama karena dia memiliki perlindungan kaisar. Lebih jauh lagi, tadi malam, dia telah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dan tak terungkap selama amukan yang dia lakukan, mengejutkan semua orang. Setiap keluarga yang berani menantangnya secara langsung akan benar-benar dihancurkan dan dihancurkan oleh kekuatannya yang luar biasa. Jun Zhantian bahkan bisa memusnahkan beberapa keluarga yang lebih lemah dari keluarga mayor. Dia bukan seseorang yang bisa dipusingkan. Li Youran tersenyum dan berkata, jangan khawatir kakek, aku tidak akan melakukan hal seperti itu, aku tidak sembrono. Namun, tidak apa-apa jika aku main-main dengan Jun Mo Xie kan? Seseorang yang baru saja kehilangan Suan Qi mereka mungkin akan meminum kesedihan mereka. Selain itu, kakek, kurasa kau dan Jun Zhantian mungkin tidak akan terlalu peduli dengan urusan generasi muda kan? Dengan ketidakpedulian di matanya, Li Sang tersenyum dan berkata, hanya saja, jangan melewati batas. Keempat cucunya setuju secara serempak. Di dalam istana kekaisaran, kaisar bersandar ke singgasana, punggungnya ditopang oleh bantal empuk. Dengan wajah tenang dan mata sedikit menyipit, dia menatap Fang Huiseng, yang berdiri di depannya dengan hormat. Setelah hening lama, kaisar akhirnya bertanya, jadi, apakah Jun Mo Xie benar-benar menjadi? Ya, yang mulia. Berdasarkan apa yang aku lihat, tidak ada yang memalsukannya. Fang Huiseng menjawab dengan percaya diri. Menyikat janggutnya karena kebiasaan, dia melanjutkan. Jun Mo Xie selalu berperilaku tidak pantas, mengamuk dan melakukan kebiadaban. Namun, jika dia memperbaiki caranya dan menjadi warga yang jujur dan tulus, itu masih bisa dianggap berkah bagi ibu kota. Sebuah berkah bagi ibu kota? Hahaha. Kaisar tertawa pelan dan menutup matanya dengan lembut. Kalau begitu, aku akan pergi. Fang Huiseng membungkuk dalam-dalam dan meninggalkan istana. Setelah Fang Huiseng pergi, sudut mulut kaisar naik sedikit, menunjukkan kelegaannya. Sampai sekarang, Jun Zhantian sebaik liburan selama 3 bulan. Bagi orang luar, Jun Zhantian tampaknya telah banyak mengubah temperamennya. Dia tampak agak putus asa dan putus asa setelah apa yang terjadi. Dia mengambil serangkaian tindakan yang menurut banyak orang di luar norma, bahkan dianggap keterlaluan. Bahkan kaisar bersusah payah untuk secara khusus mengirim seseorang untuk mengungkapkan belasungkawa kepada Jun Zhantian. Sebagai contoh, pada hari yang tidak terduga, Jun Zhantian berjalan keluar dan tiba-tiba menjadi marah, berteriak. Mengapa ada begitu banyak pohon di daerah ini? Tebang semuanya. Cuaca berubah dingin dan aku bahkan tidak bisa melihat matahari. Jenis omong kosong apa ini? Karena itu, karena perintahnya, area dengan lingkar sekitar 5-6 li di sekitar kediaman keluarga Jun menjadi sebidang tanah datar yang rata, benar-benar tandus kehidupan. Di lain waktu, Jun Zhantian melihat ke tembok pembatas dan berteriak dengan marah. Dinding ini sangat pendek, kita mungkin juga membiarkan pencuri berjalan melalui gerbang depan kita sesuka mereka. Buat mereka lebih tinggi. Karena itu, anak buahnya bekerja semalaman untuk melipat gandakan tinggi tembok yang awalnya setinggi 20 kaki. Selain itu, tiba-tiba, Jun Zhantian juga memesan rumput duri dan duri setidaknya setinggi 5 kaki untuk ditempatkan di bagian atas dinding.
Bahkan seekor burung pun tidak akan berani hinggap di atas tembok ini. Selain itu, seolah-olah dia semakin meremehkan cucunya yang lumpuh, atau kecanduan memulai proyek konstruksi besar, Jun Zhantian benar-benar membagi halamannya menjadi 3 halaman yang lebih kecil. Masing-masing dikelilingi oleh tembok tinggi yang sama di semua perimeter, dan Jun Mo Xie dikurung di salah satu halaman. 2 halaman yang berdekatan diberikan kepada Jun Wui, yang memiliki halaman kiri, dan Guan Qinghan, yang memiliki halaman kanan. 2 halaman ekstra sangat tidak berguna dan menempati lebih dari setengah kediaman keluarga Jun. Jun Zhantian tinggal sendirian di separuh lainnya, yang kadang-kadang terdengar suara sesuatu yang hancur bergema. Para pelayan rumah hanya bisa gemetar ketakutan, dan bahkan orang yang lewat akan merendahkan suara mereka.